وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وحبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كنا من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معنى من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim, amma ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an itu ayat masalah puasa itu cuma sikok itulah enggak. Dari Ustadz Jalan Murai sampai Ustadz di Arab Saudi sana, kalau bicara masalah puasa, ayat Al-Baqarah 183, tidak ada ayat lain. Ayat itulah yang populer di ayat itu. Memang itulah ayat puasa. Cuma hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi bahan pertanyaan kita, puasa itu ayatnya cuma satu, tapi nak gereja ada banyak. Semangat nak gereja puasa. Padahal dalam Al-Quran itu ayat masalah solat itu setiap tempat dalam Al-Quran itu ada. Setiap tempat dalam Al-Quran. Maka dari awal-awal Quran pun lah bercakap alladzina yuqimuna shalah. Lah diperintahkan. Kalau puasa itu cuma 183 Baqarah. Tapi kenapa jadi puasa itu luar biasa? Kadang banyak orang ditunda. Banyak di mana-mana orang puasa, tapi solat tak. Ada biasa. Di tempat kami banyak. Sama lah. Ya? Itu mulai Tanjung Pendam tu jam 5 lah buka lapak. Nah besar meja dia. Jam 5. Setengah 6 lah duduk. Pas peluit berbuka semua. Kita di masjid. Jangan salah dekat dekat itu lah. Itulah dan maghrib melanjutkan berbuka setengah 7, kita keluar dari masjid kurang lebih setengah 2 lewat dah. Hari bagus dia makan gitu. Minum. Maghrib Allah. Tak ngaji dulu. Padahal solat itu jelas Pak. Perintah. Di perintah Nabi. Bukan perintah lain. Umur 7 tahun perintahkan anak kamu untuk mengerjakan solat. Dipukul. Bukan pukulan yang menyakitkan. Ketika berumur 10 tahun, ketika mereka meninggalkan sholat. Kalau puasa ni kepercayaan itu dari Nabi tak ada. Tapi kenapa puasa itu jadi heboh begitu? Karena dari kecil memang dibuat gitu. Dari kecil itu sudah diiming-iming.
dari kecil. Nah, kalau kau puasa tahun ini dapat baju baru. Kau nak duit biru apa duit merah? Pilih lah. Asal kau puasa sebulan. Solat ini keperintah itu tak ada. Tak ada. Jadi kebiasaan puasa itu dari kecil. Kalau bahasa orang Belitung lah kemajar. Bos. Padahal kita puasa itu, sehebat-hebat puasa itu pun tak sembahyang, tak ada apa-apa. Kalau kita bercakapkan sebelum, kalau solat itu kan seperti angka 1 pada bilang. Yang lain itu 0. Puasa 0, zakat 0, sedekah 0, jadi 1000. Kalau ada angka 1, pun tak ada angka 1, biarpun puasa hebat. Kalau tak solat, tetap 0. Nak sedap pun di tempat kami. Diundang dari keluarga itu buka puasa bersama. Sekali maghrib di rumah itu. Sekali maghrib. Jadi time berbuka semua. Ya kan? Pas bila dia sampai maghrib di situ berduduk kan setengah. Ya kan? Itu okey lah, itulah biasa. Cuma jadi bahan pertanyaan di situ, dengar cerita di antara nak diundang buka puasa bersama itu, setengah nak diundang buka puasa. Ini tak sembahyang, tak puasa. Rasulullah SAW ni Pak, Bu, perlu garis bawahi, dia akan berikan syafaat kepada umat. Sekali stop Rasulullah. Dia pun tak rajin ni kan orang ni. Lah dia tak sembahyang, tak puasa. Jadi orang nak dimusuhi oleh Ramadan, benci Ramadan kan dia tak beri syafaat dengan kan banyak. Tapi insya-Allah kita sedang lain di kampung ini puasa sembahyang juga. Dan yang kedua, puasa viral. Kenapa viral? Sebulan sebelum puasa lah bermunculan ucapan selamat. Solat kan tak? Okeylah iklan sirup. Ada hubungan. Iklan main sepak bola terjatuh. Maaf. Kalau salah kita nak masuk ke suci Ramadan. Apa urusan? Jadi sebulan, seminggu, segala macam tu lah dipiralkan. Dia cetak di TV, di mana-mana dipiralkan. Sehingga heboh. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau katakan, kalau ingin menghidupkan sesuatu dengan dibicarakan, kalau ingin mematikan sesuatu dengan didiamkan. Dulu kan pernah aku ceritakan kalau masalah batu cincin ni. Dulu kan batu cincin ni viral. Budak pakai batu cincin, tak bergaya dulu. Tadi semua orang beli batu cincin, semua ngasal, semua bercakap. Jadi batu cincin tu viral. Sebetulnya yang rajin batu cincin tu tak banyak. Tapi kan dia diviralkan, tak nyaman, tak makan. Puasa dia gitu juga. Maka dibahas ya ayu alladzina amanu orang-orang beriman. Dan orang-orang beriman tidak benar puasa. Kalau puasa disilakan, siapa saja orang puasa. Tadi diviralkan. Dulu ada buku karya besar Muhammad Isa Abu Daud, kenal ya? Dialog di Muslim. Kenapa buku itu dibuat? Itu diseminarkan, dibicarakan. Maka bermunculan bukan setiap kampung, setiap gang yang ustaz-ustaz ruqyah.
Mengeluarkan orang kemasukan. Kemasukan jin. Ngapa jadi orang sampai kemasukan? Kenapa kan diviralkan jin? Pun dibahas, diskusi, seminar, dibuat buku segala macam. Maka center. Kalau bahasa orang lain, apa mouse? Langit top dulu. Siapa cara hilang supaya orang jangan kemasukan? Jangan dicakap, jin. Tak dicakap, sikot nak cakap, hilang sendiri. Puas ini viral lagi. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang aku sampaikan sedikit bahwa kita lah sampai bulan suci Ramadan, kita ucapkan marhaban. Adakah ucap marhaban kan? Ucap marhaban ya Ramadan. Pak, Bu, perlu kita garis bawahi, ucapan marhaban Ramadan itu bukan kita nak mulai ucapan itu. Dan bukan Nabi SAW mengucapkan itu pertama kali. Yang membuka, yang menyambut datangnya Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Ramadan tiba adalah masuk waktu teng Ramadan itu, malaikat telah hubungkan di mana-mana. Dia pegang, cuma kita tidak dengar. Marhaban Ramadan, marhaban. Siapa yang buka? Allah. Gembira pertama itu Allah buka Ramadan. Pulihat apa jannah wa pulihat apa benar. Tak setiap bulan dibuat gitu dari Allah. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Tak setiap bulan dibuat itu dari Allah. Ada waktu-waktu tertentu. Wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersama orang yang mau berdoa kepada Pak. Kita ilustrasi kan ya? Kita bercakap kan? Kalau bupati buka satu kegiatan, berarti kegiatan itu gede. Kalau dapat hadiah, pun hadiah itu gede. Ada pula bupati bercakap, selama acara ni, siapa pun nak bercakap padaku silakan tanpa melalui penjagaan, pintu utama, langsung masuk. Itu kurasa setengah pandang dalam antri dari pagi sama sebulan. Nak bercakap, apapun nak cakap ini, apapun nak diminta dari aku beri. Kira-kira kita lah banyak itu rencana yang kita buat. Siapa pun gubernur, presiden, raja nak buka itu. Pasti gede. Ini nak buka acara ni Allah. Ada pula bahasa Allah Subhanahu wa taala ni. Siapa pun yang ingin berdoa kepadaku, meminta kepadaku pada waktu itu, aku akan beri. Artinya Pak, Bu, ini luar biasa satu kabar gembira bagi kita. Kalau biasa masuk pintu khusus itu, pintu utama tu orang-orang tertentu. Allah kan dengar cakap, dia nak cakap apa pun, Allah dengar, perhatikan itu. Ketika orang sedang nyenyak tidur enggak? Jam 2, jam 3 malam. Tapi ketika bulan puasa, pagi, siang, sore, malam, siapa pun nak berdoa, masuk dari pintu itu, silakan saja. Aku akan berikan. Ini kabar gembira. Makanya Nabi SAW mengambil kesempatan itu agar kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan lebih. Apa itu? Nabi SAW ajarkan satu doa kepada kita. Itulah doa yang paling tinggi di bumi. Doa-doa lain itu di bawah dia. Kalau doa ini diterima oleh Allah, maka doa-doa yang lain akan diangkat, akan dimudah. Jadi kalau kita ni sulit, bergawe susah, macam ditahan, nak berbuat baik susah, macam dipersulit. Ada apa ini? Kadang ada satu hal. Apa itu? Ini doa ini. Sampai ke tekan Lailatul Qadar pun Nabi SAW tidak banyak doa lain, doa itu. Cukup doa itu. Kalau doa itu sudah diampunkan, yang lain akan ikut dari belakang. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bukan doa main-main ni Pak. Doa mohon ampun kepada Allah. Jadi kalau kita sulit baik,
sulit mendengar kebaikan, sulit untuk taat, sulit untuk ke masjid. Itu bukan persoalan kurang dengar pembicaraan, bukan kurang dengar ceramah, bukan kurang baca buku, tapi karena dosa terlalu besar. Jadi dosa itu ngalah. Kalau ketika kita dosa kita diampunkan Allah, semua jadi gampang, gawe jadi mudah, aman semua, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak doa dia diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala? Angkat tangan, Pak. Siapa nak dosa diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala? Angkat tangan. Tak nak. Ini benar. Baik, inilah kesempatan dia. Ya Allah, ampun ya Allah. Kalau tempat kita ni nak aman, keluarga aman, hindar dari musibah, sikau persoalan, makanya berdampingan, Pak. Kenapa nanti? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini berdampingan ini ayat ini. Al-Arab 33 ni. Aku tidak akan berikan azab bencana musibah satu tempat apabila engkau masih ada tengah mereka. Rasulullah SAW maksud. Sekarang dia tak ada lagi. Maka Allah lanjutkan, aku tidak akan berikan azab bencana musibah satu tempat apabila penduduk satu tempat itu mohon ampun kepada Allah. Artinya, Pak, kalau dosa sekampung ini Allah ampunkan, aman jalan murai. Amin. Makanya banyak ampun ya Allah. Ini mumpung didengar. Mumpung didengar ini. Mumpung didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita mudah-mudahan sehat terus, ya. Sampai akhir Ramadan sehat terus. Kalau kita dosa diampunkan, insya Allah masjid makmur, Pak. Nyaman ngelangkah. Ini kawan kadang-kadang nak ngelangkah masjid enggak. Itulah bawa dosa itu macam. Masjid pasar berat. Benar baca berimbang-imbang berat. Dengan bahasa kita ni pun bahasa di antara urusan baik dengan pergi bergawe baca Quran, gawe tetaplah bergawe. Tetap bergawe. Makanya kita mohon doa. Makanya setiap dalam datangnya Ramadan, Nabi selalu banyak baca doa ini, Pak, supaya kita ni tetap terus di Ramadan, tetap kuat. Jangan enggak 2-3 malam seminggu pun kuat. Masjid mahal, esok lah mulai baca Islam. Itu kan kebiasaan bahasa itu. Sekarang kita buat bahasa itu jangan macam itu. Makanya dua ini kita banyak. Coba ikut 8 kalau ni. Ustaz Rudi mungkin laisak lah macam ini. Ada surat Imam Tirmizi ini dua Nabi ketika Ramadan. Sama-sama Pak ya Ibu. Ikut aku. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Yakini ya Allah anugerah kepada kami awal Ramadan. Buka Facebook aku pada kami ini dengan kesehatan, dengan keimanan, keselamatan, kesehatan terus menerus sampai akhirnya tidak sakit-sakit, tetap beribadah dalam keadaan Islam, ikhlas semata-mata karena Allah. Amin. Nah, mungkin itu jadi lain. Banyak mohon ampun saja. Jadi kalau kita rasa sendiri, kalau Allah ampunkan kita nyaman, Pak. Sembahyang nyaman, baca Quran nyaman, zikir nyaman, semua kebaikan nyaman. Mendengar ceramah lama-lama nyaman, tidak ada dosa. Tapi banyak dosa sih macam. Kan? Orang tak ada gentang diri, tapi rasa mata ya. Yakin. Barakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.